Setiap apapun yang kita buat kesepakatan perjanjian dengan bangsa entitas ataupun jin, itu pasti ada pertukaran kalau kita tidak melakukan syarat-syarat ataupun ketentuan yang sudah diberikan. Emang mereka itu rumahnya gede, usahanya besar, dan punya aset itu banyak sekali, bahkan ratusan miliar, yang akhirnya di saat mereka tua sekarang itu mereka itu sakit-sakitan. Dan ada ciri-cirinya, anaknya itu satu pasti ada yang nggak normal. Kalau untuk membatalkan itu butuh ritual khusus lagi yang memang sangat berat, dan biasanya apa yang sudah dipilih itu menjadi sebuah yang sudah paten sampai kita mati. Sekali lagi, ini soal Gunung Kawi. Gunung tempat mencari pesugihan yang viral. Banyak cerita yang tersembunyi di balik popularitas Gunung Kawi sebagai tempat pemujaan. Salah satunya, tidak sedikit yang terjebak dalam permainan calo pesugihan sehingga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Padahal, meskipun namanya pesugihan, tetap saja harus ada usaha yang akan menjadi jalan menuju kaya raya. Tapi seperti apa sesungguhnya ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan dari Gunung Kawi? Benarkah tumbal pesugihan Gunung Kawi tidak bisa dihapuskan hingga ke generasi berikutnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mencengangkan. Gunung Kawi adalah tempat yang menjadi tujuan orang-orang putus asa. Mereka sudah merasa tidak memiliki harapan hidup, sehingga memilih melakukan cara-cara tidak halal dengan datang dan meminta kekayaan kepada makhluk gaib. Secara kasat mata, area Gunung Kawi adalah tempat wisata spiritual. Tapi memang banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Jadi sebenarnya di Gunung Kawi sendiri itu udah lama Bang ya, tempat di mana orang untuk meditasi, meminta jawaban dari kebingungannya, dari masalah-masalah hidupnya yang dibawa selama hidupnya dan tidak mendapatkan jalan keluar, yang akhirnya mereka datang ke Gunung Kawi. Itu ada tempat ziarah juga di sana, dan juga tempatnya memang asri yang bisa tenang untuk melakukan meditasi, mendapatkan petunjuk. Dan sekarang juga udah banyak tempat-tempat berbagai macam agama ada di sana, seperti kelenteng, masjid, dan lain-lain. Nah, jadi di sana itu lengkap tempat ibadah, dan ada juga tempat yang memang dipercaya di sana itu ada goa, orang tempat meminta sesuatu ataupun meminta kekayaan. Datang ke Gunung Kawi memang identik dengan ingin mencari pesugihan. Padahal sejatinya, tidak semua orang yang ke Gunung Kawi bertujuan mencari pesugihan. Karena lokasi ini adalah tempat keramat yang biasa diziarahi oleh banyak orang. Seperti sudah diketahui, pusat peziarahan ada pada pusara Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono. Keduanya merupakan pemuka agama yang semasa hidupnya melakukan syiar Islam. Jadi ada ada dua makam di sana, Mbah Joyo sama Imam Sujono. Nah, beliau itu sebenarnya pengikut dari Pangeran Diponegoro dulunya. Nah, yang akhirnya dimakamkan di sana, dan mereka juga sebagai praktisi spiritual, dan mereka juga memberikan memberikan edukasi banyak kepada masyarakat, memberikan seperti arahan-arahan ataupun pelajaran-pelajaran tentang spiritual dan keagamaan di sana, penyebaran agama Islam lah tepatnya. Dan akhirnya mereka dimakamkan di sana, dan saat ini kebanyakan orang datang ke sana itu berziarah ke sana. Tetapi banyak juga orang yang tersesat akhirnya meminta kekayaan di sana.
Setelah melakukan ziarah dan doa-doa di makam Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono, orang biasanya akan bergeser sedikit untuk duduk dan melakukan kontemplasi di bawah pohon Dewandaru. Tidak hanya itu, meski semestinya melakukan meditasi, introspeksi, atau kontemplasi diri, mereka sesungguhnya sedang berharap ada daun, ranting, atau buah Dewandaru yang jatuh. Katanya, semua yang jatuh dari pohon keramat itu adalah jalan menuju kesuksesan hingga menjadi orang yang kaya raya. Dan jika kita kejatuhan daun dari pohon itu biasanya akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda. Kalau syarat untuk suksesnya itu, kita datang ke Gunung Kawi, ini fokus ke Gunung Kawi ya. Itu datang ke sana harus ada bawa orang yang bisa ngebimbing ataupun mengarahkan, karena di sana itu banyak oknum-oknum yang menawarkan ataupun bilangnya potong kerbau lah, potong kambing lah, cemani dan lain-lain, ataupun tumpengan sekalipun di sana. Nah, jadi datang ke sana dengan niat ataupun untuk bagaimana usaha kita bisa lancar. Nah, biasanya kalau kita khusyuk di sana, kita khusyuk dalam meditasi ataupun ritual di sana, itu biasanya dikasih petunjuk ataupun nantinya pulang dari sana itu akan menarik bisa dibilang keberuntungan dari sana. Untuk mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, memang tidak boleh ada harapan yang berlebihan. Datang ke Gunung Kawi sebaiknya membawa niat baik serta berserah diri seutuhnya tanpa banyak ambisi apapun. Biasanya mereka yang mampu melakukan kepasrahan total, dialah yang akan mendapatkan keberuntungan yang tak terduga-duga. Memasrahkan tanpa ada obsesi, ambisi dan lain-lain, ataupun keserakahan yang ada di diri kita, itu lepaskan dulu semuanya. Akhirnya baru kita actionnya jalan ke sana, dan nanti pulangnya itu akan mendapatkan keberuntungan yang tidak diduga-duga. Biasanya ada orang yang bakal datang memberikan kayak pekerjaan ataupun bisnis ataupun usaha, peluang-peluang lainnya, itu akan ditarik dengan energi-energi yang sudah kita doakan di atas. Dan ditambah lagi kepercayaan di daun tadi yang jatuh, daun dari buato sendiri yang jatuh, itu menambah sugesti kita. Dan entitas yang ada di sana itu nanti akan membantu dalam kejayaan ataupun kelancaran dari rezekinya. Lantas seperti apa sesungguhnya ciri-ciri orang yang punya pesugihan itu? Benarkah orang awam bisa mendeteksinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mencari pesugihan di Gunung Kawi tidak bisa diburu-buru, berambisi, serta terlalu menggebu-gebu ingin cepat kaya raya. Dibutuhkan kesabaran, karena proses mendapatkan pesugihan Gunung Kawi juga tidak instan. Memang, tidak mudah melihat ciri-ciri orang yang punya pesugihan dari Gunung Kawi, karena semua bersifat metafisika. Tapi ada sejumlah penanda bahwa seseorang memiliki pesugihan. Biasanya entitas ini akan membantu lebih cepat di saat kita memasrahkan dan meyakinkan bahwa tempat ini memang sakral dan memang bisa membawakan keberuntungan yang besar. Oke, kalau untuk ciri-ciri secara secara langsung kita lihat dengan mata telanjang itu agak susah ya, karena mereka itu selalu ada usahanya, ada bisnisnya, tetapi orang ini selalu beruntung dan perkembangan dari bisnisnya itu sangat cepat. Itu bisa kita lihat dari situ. Jadi dari mulai dia buka usaha terus berkembangnya sangat cepat. Orang yang melakukan pesugihan itu berbeda dengan orang yang melakukan bisnis dengan usahanya, dengan biasanya, dengan normal. Karena orang yang melakukan pesugihan biasanya itu akan cepat berkembang ataupun cepat mendapatkan bantuan dari alam semesta.
Tapi namanya saja pesugihan sudah pasti merupakan jalan tidak baik yang sesungguhnya sangat merugikan, terutama karena harus ada tumbal manusia. Mereka yang mendapatkan pesugihan Gunung Kawi juga bukan orang sembarangan, misalnya saja pengangguran atau pemalas yang tidak punya pekerjaan. Pertukaran antara kekayaan dan tumbal juga membutuhkan kesepakatan yang tidak main-main. Kalau untuk pesugihan Gunung Kawi sendiri itu kembali lagi ke orangnya, ke sana untuk meminta ataupun ada pertukaran yang dilakukan, kesepakatan itu mungkin bisa kaya, tetapi balik lagi harus punya usaha ataupun pekerjaan agar dilancarkan ataupun diberikan kecepatan dalam hal keberuntungannya. Kalau kita datang ke Gunung Kawi terus kita nggak ada kerjaan, itu kayaknya omong kosong ataupun itu hanya jadi seperti scam ya di sana. Sebagai praktisi supranatural, Ki Geni Seketi juga banyak didatangi orang yang ingin mencari pesugihan Gunung Kawi. Biasanya, mereka adalah orang yang sudah putus asa karena deraan hidup yang sangat berat hingga memutuskan menempuh jalan pintas dengan mencari pesugihan. Tapi Ki Geni memang tidak mengakomodasi semua orang yang meminta diantar ke Gunung Kawi. Sebab, mencari pesugihan dimanapun membutuhkan komitmen yang kuat, terutama karena ada tumbal yang harus disediakan. Jadi ada yang ke Gunung Kawi, ada yang ke Gunung Kemukus, ada juga yang ke Pelabuhan Ratu gitu. Jadi semua itu ada. Tetapi kita lihat dulu basically. Biasanya kita harus ada konsultasi dulu bagaimana usahanya, atau dia cuman mau minta yang instan, itu kita pasti tolak. Itu banyak oknum-oknum juga yang mereka itu menawarkan kekayaan tanpa ada usaha ataupun pelipat gandaan uang. Itu udah otomatis tindak pidana ataupun penipuan. Jadi pesugihan sendiri mulai dari Gunung Kawi sampai ke Parangtritis ataupun Sukabumi sekalipun itu nggak ada yang instan. Semua pesugihan, semua tirakat-tirakat ataupun laku-laku dalam meminta pesugihan sendiri itu pasti harus ada usaha ataupun pekerjaan, bisnis dan usaha. Lalu adakah pantangan yang harus dihindari oleh mereka yang punya pesugihan Gunung Kawi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjanjian gaib yang biasa dilakukan di Gunung Kawi biasanya jauh lebih keras dibandingkan di tempat-tempat lain. Melanggar persyaratan yang sudah disepakati juga bisa mengakibatkan bahaya yang sangat mengerikan. Tumbal-tumbal itu akan ditagih sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, mulai dari 5 tahun sekali atau bahkan ada yang setiap tahun. Jadi setiap apapun yang kita buat kesepakatan perjanjian dengan bangsa entitas ataupun jin, itu pasti ada pertukaran kalau kita tidak melakukan syarat-syarat ataupun ketentuan yang sudah diberikan. Nah itu bisa skalanya per 10 tahun, per 5 tahun, ataupun per tahun yang harus kita sedekahkan. Makanya biasanya ke sana itu mereka datang lagi ke sana setelah sukses itu untuk menyembelih hewan untuk dibagi-bagikan seperti sedekah gitu. Terus ada juga tumpengan yang memfilosofikan tentang arti bagaimana kejayaan naiknya sebuah usaha ataupun niat yang sudah mereka buat dan ternyata hasilnya maksimal. Mempunyai pesugihan dari Gunung Kawi juga bukan hanya soal tumbal. Ada banyak pantangan dan larangan yang harus dihindari. Misalnya saja, dilarang pamer kekayaan walaupun harta bendanya berlimpah dengan aset di mana-mana. Nah biasanya pantangan-pantangan ini ada macam-macam. Jadi kayak pokoknya nggak boleh terlihat seperti orang kaya, dia selalu rendah, seperti orang biasa lah gitu, tidak menunjukkan kekayaannya, tetapi asetnya di mana-mana. Nah ada beberapa kasus juga dari klienku itu
emang mereka itu rumahnya gede, usahanya besar, dan punya aset itu banyak sekali, bahkan ratusan miliar, yang akhirnya di saat mereka tua sekarang itu mereka itu sakit-sakitan. Dan ada ciri-cirinya, anaknya itu satu pasti ada yang nggak normal. Karakter pesugihan Gunung Kawi juga diakui sebagai yang paling tidak bisa dikompromikan. Sekali terjadi perjanjian dengan makhluk gaib Gunung Kawi, selamanya perjanjian itu mengikat tanpa pernah bisa dibatalkan. Jika ada yang memaksakan diri dan berusaha menetralisir atau membatalkan perjanjian pesugihan, akan berakhir dengan kematian yang tragis. Kalau untuk membatalkan itu butuh ritual khusus lagi yang memang sangat berat, dan biasanya apa yang sudah dipilih itu menjadi sebuah yang sudah paten sampai kita mati. Jadi emang perjanjian itu selamanya tidak bisa dibatalkan. Jadi kalau misalkan udah kaya terus mau kita stop, itu pasti ada hal-hal buruk yang akan terjadi pada kehidupan si pelaku pesugihan ini. Ya pasti orang yang mau minta pesugihan, kita pasti kasih tahu dulu konsekuensinya apa, resikonya apa. Nah, dan di saat mereka bilang oke, gue siap, ya udah di situ kita akan melakukan ritual-ritual tertentu dan menuntun mereka untuk melakukan ritualnya. Yang akhirnya itu akan menjadi sebuah kesepakatan, dan nantinya mereka harus melakukan ada sebuah ritual yang dilakukan wajib sebulan sekali ataupun setahun sekali. Mencari pesugihan di Gunung Kawi atau gunung-gunung lainnya sangat dilarang. Banyak dampak buruk yang ditimbulkannya meski hidup bergelimang kekayaan. Jadi jangan sekali-sekali terjebak permainan makhluk gaib, terutama melakukan perjanjian pesugihan, karena tidak hanya berdosa tapi juga akan berakhir sengsara. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.